Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, The Mystic Cave Saints adalah sekelompok orang yang menghargai kekayaan seperti halnya kehidupan mereka. Terutama harta. Bagi mereka, harta memiliki daya tarik yang sangat besar. Orang bisa melihat berapa banyak sisa yang mereka masuki, berapa banyak tempat mistik yang mereka jelajahi, dan berapa banyak harta yang mereka peroleh dari berapa banyak harta aneh yang mereka miliki di sana. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka telah memasuki semua jenis sisa dan tempat mistik. Melakukan itu, tidak bisa dihindari bahwa mereka akan bertemu banyak lawan. Namun, sangat sedikit orang yang mampu menyebabkan mereka gagal mendapatkan harta. Selain itu, mereka juga pernah bertemu lawan yang sangat kuat. Adapun orang itu, dia adalah Bloodmist Heavenly Exalted. Bloodmist Heavenly Exalted bisa dikatakan ahli sejati. Kekuatannya tidak hanya terletak pada teknik kultivasi dan roh dunia saja. Dia juga sangat berpengalaman dalam mengeksplorasi sisa-sisa dan memanfaatkan harta karun. Dapat dikatakan bahwa Bloodmist Heavenly Exalted adalah seorang perampok makam ahli, dan seorang spesialis perampok makam melebihi para Mystic Cave Saints. Dia dapat menemukan inti formasi utama sisa dalam waktu yang sangat singkat, dan mendapatkan kendali atas kekuatan makam. Praktis semua sisa yang muncul dari Bloodmist Heavenly Exalted, itu berarti bahwa orang lain telah kehilangan kesempatan mereka untuk mendapatkan apapun dari mereka. Bahkan para Mystic Cave Saints tidak dapat bersaing dengannya sedikitpun. Saat itu, para Mystic Cave Saints telah menderita secara menyedihkan di tangannya. Itulah alasan mengapa mereka sangat terkejut dan ketakutan ketika mereka melihat Bloodmist Heavenly Exalted lagi. Kekalahan mereka sejak saat itu masih jelas dalam pikiran mereka, dan kekalahan itu telah meninggalkan bayangan besar di hati mereka. Siapa yang akan tahu bahwa Sekte All Heaven akan benar-benar berhasil mengundang Bloodmist Heavenly Exalted? Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya si ke-11. Jangan panik. Ketika kami dikalahkan olehnya terakhir kali, bahkan aku hanya seorang spiritualis dunia jubah suci tanda serangga. Sekarang semuanya sangat berbeda. Kami bersaudara telah meningkatkan teknik roh dunia kami, dan kami juga mendapatkan kesempatan yang menentukan dengan mendapatkan pengakuan dari Kaisar Pembunuh Monster Besar. Kami sekarang memiliki kekuatan formasi besar makam ini. Baginya untuk muncul di sini hari ini, itu akan berfungsi sebagai kesempatan terbaik bagi kita untuk membalaskan dendam kita, kata yang tertua dari Gua Suci Mistik. Betul sekali. Kami telah diakui oleh Great Monster Slayer Emperor. Kami memiliki kekuatan formasi besar tempat ini. Hahaha, surga benar-benar membantu kita. Sangat bagus jika Bloodmist Heavenly Exalted akan muncul di sini. Surga benar-benar telah mempersiapkan kesempatan yang sempurna bagi kita untuk membalas dendam, ucap yang lain. Yang lain dari Mystic Cave Saints tiba-tiba menyadari setelah mendengar apa yang dikatakan saudara tertua mereka. Mereka tidak lagi merasa takut, tapi sebaliknya, mereka mulai menantikan kedatangan Bloodmist Heavenly Exalted. Satu demi satu, mereka menjadi sangat bersemangat. Bloodmist Heavenly Exalted datang ke Sekte All Heaven kami sebagai tamu. Dia hanya datang ke sini untuk memeriksa semuanya hari ini, dan dia tidak akan melakukan apapun. Jadi kita harus menyusahkan para Grandmaster dengan melanggar makam Kaisar Pembunuh Monster Besar, kata Tuo Bacengan. Aku sudah lama mendengar nama terkenal Bloodmist Heavenly Exalted. Merupakan kehormatan bagiku untuk bertemu dengannya hari ini. Akan tetapi, aku tidak dapat melihat Bloodmist Heavenly Exalted dengan tatap muka secara langsung. Ketika Grandmaster Ouyang berbicara, dia memiliki nada penyesalan yang sedikit. Adapun Grandmaster Huang, dia mendengus dingin. Ada semacam konotasi berbeda pada dengusannya. Selain itu, setelah mengeluarkan dengusan dingin itu, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun pada akhirnya, dia ragu-ragu dan tidak mengatakan apa-apa. Lupakan saja, karena kami sudah mengambil uangnya, kami tentu harus menyelesaikan tugas. Aku tidak akan peduli dengan hal-hal lain. Saudara Ouyang, mari kita mulai. Grandmaster Huang memegang kompas di tangannya, dan memandang ke arah Grandmaster Ouyang yang sedang mengangguk. Setelah itu, mereka berdua mulai menggunakan kompas untuk mencari kekurangan dalam formasi di sekitar makam Kaisar Pembunuh Monster Besar.
Segera, mereka menemukan kecacatan. Dengan menggunakan teknik roh dunia mereka berhasil menembus kelemahan itu. Pintu masuk formasi muncul di depan orang banyak. Berhasil, Lord Supreme Elder, kami akhirnya berhasil. Melihat gerbang formasi yang muncul di depan mereka, para tetua Sekte All Heaven menjadi sangat bersemangat. Lagi pula, mereka telah mencoba untuk menghancurkan makam kaisar pembunuh monster besar beberapa kali selama bertahun-tahun. Namun tanpa kecuali, mereka selalu mendapatkan kegagalan. Dan sekarang, makam kaisar pembunuh monster besar benar-benar telah dilanggar. Maka wajar saja jika mereka bersemangat tanpa henti. Pada saat itu, orang-orang dari Sekte All Heaven menjadi bersemangat untuk bergerak. Jika Tuo Bacengan memberi perintah, mereka akan segera memasuki pintu masuk formasi. Mereka semua sudah gatal untuk melihat harta macam apa yang ada di makam kaisar besar monster Slayer yang misterius. Penunjuk kompas terus bergoyang tanpa henti. Tidak mungkin menentukan apakah pintu masuknya aman atau tidak. Aku sarankan kita menjelajahi banyak tempat. Saat Grandmaster Huang berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan 100 jimat muncul di tangannya. Tempelkan kertas jimat ke atas dantianmu dan masuklah. Terlepas dari hidup atau mati, aku dapat merasakannya. Grandmaster Huang menyerahkan jimat ke arah Tuo Bacengan. Melihat itu, orang-orang dari Sekte All Heaven yang sangat bersemangat, dan ingin memasuki pintu masuk yang terbuka segera tercengang. Bahkan orang bodoh saja bisa mengatakan, bahwa Grandmaster Huang ingin Tuo Bacengan menemukan beberapa orang untuk masuk ke dalam pintu formasi. Mengapa dia ingin orang-orang memasuki pintu masuk formasi? Tujuannya sangat sederhana, yaitu untuk mati. Karena tidak mungkin untuk menentukan apakah interiornya aman atau tidak, ia ingin orang-orang masuk dan menjelajahi berbagai hal. Jika aman, maka mereka dapat kembali dengan aman. Namun jika itu tidak aman, mereka akan membuang nyawa mereka. Grandmaster Huang, kami memintamu datang ke sini agar kamu bisa menembus formasi ini dan menentukan bahaya. Bagaimana kamu bisa meminta kami masuk dan menjelajahi jalan setapak? Keluh tetua tertinggi dari Sekte All Heaven. Kompasku tidak stabil. Tidak diketahui apakah ada bahaya atau tidak di dalamnya, namun kamu ingin kami masuk dan menjelajahi banyak hal. Mengabaikan hadiah, jika sesuatu terjadi pada kami, siapa yang berani membantu kalian semua melanggar makam kaisar pembunuh monster besar ini? Tanya Grandmaster Huang. Ini, para tetua dari Sekte All Heaven dibuat bingung bagaimana menjawabnya. Tepat pada saat itu, Tuo Bacengan mengalihkan pandangannya ke arah orang banyak yang mengenakan gaun hitam dan topeng. Begitu Tuo Bacengan berbicara, seseorang segera melewati kerumunan dan tiba di samping Tuo Bacengan. Tuan, orang itu segera menggenggam tangannya dengan hormat setelah tiba di samping Tuo Bacengan. Selain itu dia hanya menggenggam tinjunya, dan tidak menekuk punggungnya atau berlutut. Ling Qiong, kamu sudah mendengar apa yang dikatakan Grandmaster Huang sebelumnya kan? Tanya Tuo Bacengan. Aku mendengarnya, tapi, kata Ling Qiong dengan ragu-ragu. Karena bagaimanapun, ini adalah masalah yang menyangkut hidup dan mati. Tidak ada yang mau melakukan hal yang berisiko seperti itu. Mengetahui apa yang ingin dilakukan Tuo Bacengan, ia tentu saja tidak akan mau menerima misinya. Bantuan yang kamu butuhkan dari kami memang cukup luas. Mungkinkah kalian semua tidak mau membayar dengan harga sekecil itu? Tanya Tuo Bacengan. Tuanku, aku mengerti. Ling Qiong akhirnya mengambil keputusan. Dia menerima 100 surat jimat, lalu memilih 100 orang dari kelompok pria berpakaian topeng hitam, dan menyuruh mereka untuk menempatkan jimat pada dantian mereka. Orang-orang yang ia pilih sangatlah patuh. Meskipun mereka tahu mereka akan mati, tapi tidak ada yang menyuarakan keluhan. Kemudian pada saat yang sama, orang-orang itu memasuki pintu masuk formasi yang dibuka oleh dua orang spiritualis dunia Grandmaster. Namun, mereka hanya memasuki pintu masuk formasi untuk waktu singkat ketika kompas mulai bergetar hebat. Melihat itu, dua spiritualis dunia Grandmaster itu mulai mengerutkan keningnya. Ekspresi khawatir juga muncul di wajah mereka. Apakah ini berbahaya? Kami tidak mungkin memikul tugas seperti itu. Aku akan mengembalikan hadiahmu. Grandmaster Ouyang mengambil hadiah yang telah dia terima sebelumnya, dan melemparkannya kepada Tuo Bacengan. Tidak peduli bagaimana Tuo Bacengan berusaha mendesaknya untuk tetap tinggal, tapi itu sia-sia. Grandmaster itu Ouyang melonjak ke langit, dan dalam sekejap mata, ia sudah menghilang. Dia telah melarikan diri dengan sangat cepat.
Namun, bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah, betapa paniknya dia saat melarikan diri. Itu adalah sesuatu yang disaksikan oleh semua orang yang hadir. Jika dilihat dari reaksinya, kerumunan tahu bahwa 100 orang yang memasuki pintu masuk sebelumnya pasti sudah mati. Selain itu, tingkat bahaya dari makam kaisar pembunuh monster besar jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Kalau tidak, bagaimana mungkin spiritualis dunia Grandmaster melesat seperti itu? Tetua Tuoba, aku tidak berusaha membuat segalanya menjadi sulit bagimu. Namun, tingkat bahaya kali ini jauh melebihi antisipasiku. Bahkan jika kita memiliki bantuan kompas, itu masih akan sangat sulit untuk membuka pintu masuk yang sebenarnya. Kamu harus meningkatkan hadiahnya, kata Grandmaster Huang. Grandmaster, tolong katakan padaku berapa banyak lagi yang kamu inginkan, kata Tuoba Cengan. 10 kali lebih banyak, kata Grandmaster Huang. Apa? 10 kali lipat, seru Tuoba Cengan. Ekspresi para tetua Sekte All Heaven segera berubah sangat besar setelah mendengar kata-kata itu. Mereka semua tahu imbalan macam apa yang dituntut Grandmaster Huang sebelumnya, itu adalah hadiah yang sangat murah hati sejak awal. Namun, dia sebenarnya menuntut 10 kali lipat dari jumlah itu. Ini terlalu berlebihan, dan permintaannya ini hanyalah perampokan. Aku menggunakan hidupku untuk membantu kalian semua. Meminta 10 kali lipat gajinya, itu sama sekali tidak berlebihan. Tetua Tuoba, kamu bisa merenungkannya. Jika kamu tidak mau membayar sebanyak itu, aku juga tidak masalah. Lagi pula, bukankah kalian semua meminta bantuan orang itu juga? Kamu bisa meminta orang itu datang dan membantumu. Saat Grandmaster Huang berbicara, dia melihat ke kereta perang Blood Mist Heavenly Exalted dengan senyum mengejek di wajahnya. Sangat baik, Grandmaster Huang, aku menerima syaratmu itu. Namun, hadiah yang kamu minta terlalu luar biasa. Bahkan aku sendiri perlu waktu untuk mengumpulkannya. Namun aku bisa jamin, bahwa setelah masalah ini diselesaikan, aku pasti akan memberikanmu hadiahnya. Tuoba Cengan benar-benar menerima kondisi Grandmaster Huang. Sangat baik, namun sebelum kita dapat membuat pintu masuk yang sebenarnya, aku mungkin perlu lebih banyak orang untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Ketika Grandmaster Huang berbicara, dia melihat ke arah pasukan berpakaian hitam yang berdiri di belakang mereka. Apakah 100.000 sudah cukup? Tanya Tuoba Cengan. Mendengar kata-kata itu, orang-orang berpakaian hitam dibuat bergetar. Bahkan ekspresi orang-orang dari Sekte All Heaven berubah sangat besar. Mereka akan menggunakan nyawa 100.000 orang untuk menguji bahaya. Bukankah ini terlalu kejam? Tidak perlu sebanyak itu. Jika orang tua ini masih tidak dapat membuka pintu masuk yang sebenarnya dalam 10.000 orang, maka orang tua ini bersedia mengembalikan semua hadiahnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Grandmaster Huang mulai menggunakan kompas untuk mengatur formasi lainnya. Namun kali ini, dia tidak segera menggunakan formasinya untuk menembus formasi Great Monster Slayer Emperor Tomb. Sebagai gantinya, dia menggunakan formasinya untuk menutup pintu masuk yang telah dia buka sebelumnya. Hanya setelah itulah ia membuka pintu masuk formasi lain. Setelah membuka pintu masuk, dia mengeluarkan 100 kertas jimat seperti sebelumnya. Ratusan kertas jimat diserahkan kepada 100 orang berpakaian hitam. Lalu kemudian, 100 orang berpakaian hitam itu segera memasuki pintu masuk untuk menggunakan hidup mereka menjelajahi bagian dalam. Segera, Grandmaster Huang menggelengkan kepalanya lagi. Lalu kemudian, dia mulai mengulangi tindakan sebelumnya. Dia pertama-tama menutup pintu masuk formasi, dan kemudian membuka yang baru. Melihat itu, orang-orang dari Sekte All Heaven menjadi bingung. Jika lokasi di mana pintu masuk dibukanya salah, maka mereka bisa membuka lokasi baru dengan baik. Namun, Grandmaster Huang tidak melakukan itu. Sebagai gantinya, setelah menutup lokasi sebelumnya, ia membuka pintu masuk baru di tempat yang sama. Hanya setelah Grandmaster Huang menjelaskan tindakannya kepada mereka, barulah orang-orang dari Sekte All Heaven mengerti apa yang sedang terjadi. Lokasi itu adalah tempat dengan kekurangan terbesar. Maka dari itu, mereka harus membuka pintu masuk di sana. Adapun alasan mengapa dia berulang kali membuka pintu masuk di sana, itu karena Great Monster Slayer Emperor telah meninggalkan beberapa pintu masuk di sana. Dari semuanya hanya ada satu pintu masuk yang benar di mana orang bisa hidup, sedangkan sisanya adalah jalan buntu. Grandmaster Huang mengulangi tindakannya, sehingga dia bisa menemukan gerbang kehidupan.
Yang disebut Grandmaster Huang ini sama sekali tidak berguna. Apa maksudnya ada banyak gerbang kematian? Itu sudah jelas hanya ada 2 pintu masuk. Satu pintu masuk menuju makam kaisar pembunuh monster besar yang sebenarnya, dan yang lainnya itu mengarah ke tempat dengan organisme era kuno. Hanya karena dia tidak mampu membuka pintu masuk yang sebenarnya, dia mengatakan bahwa ada beberapa gerbang kematian. Pria itu hanyalah penipu. Apalagi dia menggunakan begitu banyak nyawa untuk menyelidiki berbagai hal. Pria itu terlalu tak tahu malu. The Mystic Cave Saints masih mengamati situasi di luar dengan cermin formasi mereka, dan mereka mengekspresikan penghinaan terhadap perilaku Grandmaster Huang. Kakak laki-laki, Blood Mist Heavenly Exalted tidak melakukan apa-apa, dan Grandmaster Huang sendiri sama sekali tidak berguna. Lebih jauh lagi, untuk beberapa harta di makam kaisar pembunuh monster besar ini, bahkan kita tidak akan bisa membukanya. Kita secara kebetulan membutuhkan harta yang dimiliki oleh Sekte All Heaven. Kami membutuhkan mereka untuk masuk dan membantu kami. Namun itu tidak akan membuat kita terus menunggu seperti ini. Haruskah kita diam-diam membantu Grandmaster Huang, sehingga dia akan dengan cepat membuka pintu masuk yang sebenarnya, lalu mereka dapat memasuki tempat ini dan membuka harta karunnya agar kita bisa merebutnya? Tanya yang ke-11. Grandmaster Huang itu sama sekali tidak berguna, dan kita diam-diam harus membantunya. The Mystic Cave Saints tidak ragu-ragu setelah membuat keputusan mereka. Mereka mulai menggunakan kekuatan yang mereka peroleh, dan secara diam-diam membantu Grandmaster Huang itu. Dengan bantuan dari Mystic Cave Saints, Grandmaster Huang akhirnya berhasil membuka pintu masuk ke makam kaisar monster-monster besar. Setelah mengkonfirmasi bahwa semuanya aman, Grandmaster Huang dengan harta yang diberikan kepadanya oleh Sekte All Heaven, ia melangkah ke makam kaisar pembantai monster besar dengan banyak ahli dari Sekte All Heaven. Meskipun mereka akhirnya berhasil membuka makam kaisar pembunuh monster besar, Tapu Tuo Bacengan hanya berdiri di luar dan tidak masuk. Alasan mengapa dia tidak langsung masuk adalah, karena dia khawatir bagian dalamnya akan terlalu berbahaya, dan dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Dengan demikian, dia tidak akan ceroboh memasuki makam kaisar monster-monster pembunuh besar. Tapi sebaliknya, dia telah menyerahkan semua tanggung jawab di dalam makam kepada Grandmaster Huang. Karena orang-orangnya mengikuti Grandmaster Huang, dia tidak takut Grandmaster Huang akan mencoba merebut harta itu untuk dirinya sendiri. Karena itulah, Tuo Bacengan masih sangat bersemangat. Akhirnya dia bisa melihat harta yang ditinggalkan oleh Great Monster Slayer Emperor. Lord Supreme Elder, ini buruk, ucap seseorang. Namun tidak lama kemudian, para tetua dan murid dari Sekte All Heaven berlari kembali. Apa yang terjadi? Melihat ekspresi panik mereka, Tuo Bacengan melangkah maju untuk bertanya kepada mereka apa yang telah terjadi. Lord Supreme Elder, dengan bantuan Grandmaster Huang, kami dengan cepat membuka gerbang formasi ke tempat harta karun itu terkandung. Setelah memberitahu kami cara membuka formasi itu, Grandmaster Huang pergi bersama orang lain ke lokasi lain di mana harta itu disimpan. Mengikuti metode yang diajarkan Grandmaster Huang kepada kami berhasil mendapatkan harta karun itu. Namun tepat setelah kami mendapatkan harta itu, seseorang segera muncul dan menyambar harta yang kami dapatkan, kata tetua itu. Apa? Harta karun itu direnggut? Bagaimana mungkin seseorang bisa mengambil harta kita? Mendengar kata-kata itu, Tuo Bacengan dan yang lainnya benar-benar bingung. Makam Kaisar Agung Monster Slayer jelas-jelas baru saja dibuka. Mereka sudah jelas merupakan kelompok orang pertama yang memasuki makam Kaisar pembunuh monster besar. Selanjutnya, Tuo Bacengan dan yang lainnya telah berjaga di luar sepanjang waktu. Terlepas dari orang-orang Sekte All Heaven dan Grandmaster Huang, maka tidak ada yang terlihat memasuki makam Kaisar pembunuh monster besar. Jadi bagaimana mungkin ada orang yang merebut harta mereka? Tidak hanya mereka merebut harta kita, tapi mereka bahkan meninggalkan surat ini. Ketika tetua itu berbicara, dia mengeluarkan sepucuk surat dan menyerahkannya kepada Tuo Bacengan. Setelah menerima surat itu, ekspresi Tuo Bacengan langsung berubah. Alasan untuk itu adalah, karena surat itu ditujukan kepadanya. Aku akan melihat siapa yang berani macam-macam denganku. Ketika Tuo Bacengan berbicara, dia membuka surat yang tersegel itu. Bang! Namun tepat setelah surat itu dibuka, cairan kuning segera meledak. Cairan kuning itu tidak membahayakan siapapun yang hadir. Namun itu mengeluarkan bau menjijikkan yang menelan seluruh lingkungan sepenuhnya.
Itu bau kentut. Sial, Tuo Bacengan membiru karena marah. Dia tahu bahwa dia telah dikerjai. Namun dia tidak bisa memikirkan siapa yang akan begitu bosan bermain-main dengan dirinya seperti itu. Namun setelah memikirkannya, dia merasakan dejavu. Lord Supreme Elder, ini buruk. Tepat pada saat itu, sekelompok tetua sekte All Heaven lainnya berlari keluar dari makam kaisar pembunuh monster besar. Apa yang terjadi padamu? Tanya Tuo Bacengan. Lord Supreme Elder, harta yang baru saja kita peroleh direnggut oleh seseorang. Dan selanjutnya, orang itu meninggalkan surat ini untuk memintaku menyerahkannya kepadamu. Sewaktu tetua itu berbicara, dia mengeluarkan sepucuk surat. Melihat surat itu, Tuo Bacengan sangat marah sehingga asap mengamuk dari hidungnya. Dia tahu bahwa surat itu pasti lelucon lain, dan itu sama sekali bujanlah surat. Lord Supreme Elder, bawahan ini tidak kompeten. Lord Supreme Elder, ini buruk. Lord Supreme Elder, mengikuti orang itu, semakin banyak tetua dari sekte All Heaven yang mulai muncul dari makam kaisar pembantai monster besar secara berurutan. Tanpa kecuali mereka semua berhasil membuka kunci harta, tetapi semua harta mereka telah diambil. Selanjutnya, mereka semua bergegas membawa surat di tangan. Semua surat itu ditujukan kepada Tuo Bacengan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.